Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik saja, luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada subuh hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat. Ya, sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Di tengah wabah seperti ini, kesehatan itu harganya sangat mahal. Bisa kita lihat begitu banyak saudara-saudari kita di luar sana yang saat ini nikmat sehatnya itu dicabut. Ada yang dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nikmat sehatnya agak lama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita bersyukur pada subuh hari ini kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selain nikmat sehat, kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu luang. Nah, ini juga nikmat yang tidak banyak orang yang memiliki waktu luang itu untuk hadir di majelis seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga perlu kita syukuri bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu luang, punya waktu untuk hadir di majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Terus nikmat apa lagi? Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman. Ya, ini nikmat iman ini juga tak ternilai harganya. Ya, nikmat iman itu. Dari sekitar 7 miliar penduduk bumi, itu hanya sekitar 1,6 miliar orang yang mendapatkan nikmat iman. Dan kita semua adalah bagian dari 1,6 miliar orang itu. Ini juga perlu disyukuri. Kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat iman itu masih kita pertahankan sampai hari ini. Alhamdulillah. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian? Kita masih diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai hari ini kita statusnya masih sebagai seorang muslim muslimah. Ya, muslim dan muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka semua nikmat-nikmat itulah menjadi modal kita untuk hadir pada subuh hari ini dalam rangka bertatap muka mengkaji Islam yang kita anut, ya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah sampai tutup usia kita masih dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-sekali ada di antara kita
mati kecuali matinya dalam keadaan sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik teladan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini pertama kalinya ya saya mengisi di sini. Nah, jadi mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalan ringkas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Mas Udi Baharudin. Ya, boleh dipanggil apa ya? Enaknya. Ya, enaknya aja lah. Boleh manggil Mas Udi. Jadi Mas Udi itu Bapak Ibu sekalian, Mas Udi itu masnya itu bukan Jawa ya. Ya. Jadi memang itu bagian dari nama saya. Jadi kalau orang Jawa manggil saya itu masnya double. Mas Udi. Ya. Saya aslinya kelahiran Makassar, Bapak Ibu sekalian. Jadi lahir di kota Makassar. Tahun 84, berarti sekarang sudah 37 tahun. Hampir 38 tahun. Tapi alhamdulillah masih muda kok ya. Ya, masih awet muda alhamdulillah. Tapi meskipun saya lahir di kota Makassar, saya itu dulu kuliahnya di Jogja. Jadi kuliah di Jogja dan pernah ngajar juga di Jogja. Kemudian pulang ke Makassar 2005 sampai 2012 saya di Jogja dulu. Kemudian 2012 saya pulang ke Makassar. Kemudian akhirnya di sini diberi amanah untuk menjadi direktur di salah satu pesantren. Jadi ya kembali lagi ke Jogja. Saya baru hampir 3 bulan ini di Jogja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita subuh hari ini karena waktunya sangat terbatas ya. Tadi saya dipesan sama Pak sampai jam 6 kurang seperempat ya. Ya. Sampai jam berapa? 6. Jam 6. Ya, nanti tergantung waktunya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita subuh ini ringan-ringan saja. Masih berkaitan dengan syukur tadi ya. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Ya, 3 saja. Tapi itu yang 3 ini ada yang ringan untuk dilakukan, tapi ada juga yang agak berat. Yang pertama, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ini melibatkan hati. Jadi melibatkan hati. Apa maksudnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu melibatkan hati? Artinya hati kita meyakini bahwa semua yang kita miliki itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di sekeliling kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di sekeliling kita itu kita harus yakini dengan hati kita, dengan pikiran kita bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya dititipi. Ya. Kita hanya dititipi.
Kalau kita punya keluarga, kerabat, tetangga, kemudian di kantor kita ada jabatan, kita ada harta, tempat tinggal, kendaraan, kita harus yakin bahwa semua itu bukan milik kita. Karena kita datang ke dunia ini kan nggak bawa apa-apa ya. Ada nggak yang datang ke dunia ini tiba-tiba di jarinya itu udah ada cincin emas? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang datang ke dunia ini tiba-tiba udah dengan lengkap dengan pakaiannya? Ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Artinya kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Ya, datang dengan kondisi yang seperti itu. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh lagi, tubuh kita yang kita bawa setiap hari ini kemana-mana, itu sebenarnya bukan milik kita. Ya, tubuh kita yang kita bawa setiap hari ini kemana-mana, bisa beraktivitas, itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti akan kita kembalikan. Bahkan ruh yang bisa menggerakkan tubuh kita ini sehingga kita bisa berjalan, bisa bekerja, bisa beraktivitas, ternyata ruh itu juga bukan milik kita. Fanafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan ruh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ruh itu bukan milik kita, tubuh ini bukan milik kita, keluarga, kerabat, tetangga, harta benda, tempat tinggal, kendaraan, jabatan, semua bukan milik kita. Lalu pertanyaannya, apa yang patut kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada, ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang hamba itu dia harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua yang dia miliki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok harus yakin bahwa semua itu milik Allah? Karena sewaktu-waktu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambil titipannya, si hamba tadi itu dia itu siap ketika sewaktu-waktu Allah ingin mengambil kembali titipannya. Tapi kalau orang yang gak yakin bahwa semua yang ada di sekelilingnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia hanya dititipi, orang yang tidak yakin seperti itu, nanti ketika Allah mengambil kembali titipannya, dia kondisinya gak siap. Sehingga ketika dia ditimpa musibah, dia tidak siap kehilangan, karena dia tidak sadar itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditimpa musibah, kita dianjurkan membaca kalimat istirja. Apa itu bunyinya? Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini bukan hanya dibaca ketika ada orang yang meninggal dunia, tapi kalimat istirja ini setiap kita ditimpa musibah itu dianjurkan membaca ini supaya kita sadar kembali. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguh kita semua ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, itu dianjurkan membaca kalimat istirja. Ya. Nah, jadi hati kita dan pikiran kita itu harus selalu dalam keadaan bersyukur. Maksudnya
selalu sadar bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi cara bersyukur yang pertama itu adalah melibatkan hati dan pikiran kita. Yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi melibatkan hati dan pikiran, yang kedua itu melibatkan ini, lisan. Lisannya selalu bersyukur. Biasanya kalau orang bersyukur baca apa? Ya, minimal alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Jadi kalau ada orang yang suka dipuji, berarti dia merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang senang dipuji, itu sebenarnya dia sedang merampas haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak? Ya. Jadi kalau ada orang yang fisiknya bagus, dia senang dipuji sama orang lain, ya, itu berarti dia itu ada masalah dengan hatinya, ada masalah dengan pikirannya, karena dia mencoba-coba untuk merebut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tidak senang dengan seorang hamba yang senang dipuji, ya, suka ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang, karena si hamba ini sedang berusaha merebut haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu melatih lisan kita untuk bersyukur, paling tidak mengucap alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bahkan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu tetap bersyukur. Beliau itu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun masih bersyukur. Beda dengan kita, ya. Kalau kita yang ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira ucapannya apa? Ya, mengeluh, ya. Kemudian kadang-kadang lupa bahwa di samping ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Itu dia kadang-kadang lupa. Karena apa? Karena fokus di ujiannya. Ya, akhirnya karena terlalu fokus di ujian yang diberikan Allah kepada dia, akhirnya dia lupa bahwa di saat yang sama itu banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada dia. Nah, ini cara bersyukur yang kedua. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Bersyukur dengan hati dan pikiran. Yang kedua bersyukur dengan lisan, mengucap alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas setiap kondisi apapun. Itu maksudnya alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga, nah ini yang agak berat ini. Bersyukur kepada Allah dengan menggunakan apa yang sudah Allah berikan, itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama tadi hati, melibatkan iman, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber rezeki. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan ini kadang-kadang mudah, tapi kebanyakan orang sulit juga mengucap alhamdulillah.
Nah, apalagi yang ketiga, yaitu bersyukur dengan anggota badan, dengan sikap, dengan tindakan. Bersyukur yang seperti ini yang agak susah, yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara dia bersyukur adalah membelanjakan rezeki yang diberikan Allah itu, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bersikap boros, mubazir. Mubazir itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan tegurannya keras sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudaranya siapa? Ini kasar enggak? Ya, tapi karena Allah yang ngomong, ya seperti itu. Orang yang mubazir itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaranya syaitan, bersaudara dengan syaitan. Nah, kok sampai segitunya? Ternyata kalau kita buka kitab-kitab tafsir, mubazir itu maknanya itu bukan boros seperti yang sehari-hari kita lihat. Makan di piring, makanannya nggak dihabiskan, itu kan mubazir juga ya. Tapi ternyata mubazir itu bukan sekedar itu. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, mubazir itu artinya al-infaq, ya, infaqul mal fi ghairi sabilillah, membelanjakan harta selain di jalan Allah, itu mubazir. Jadi kalau ada orang punya harta dipakai yang sia-sia atau digunakan untuk mendukung sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu sedang mubazir. Jadi kalau hartanya digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mubazir. Hartanya digunakan untuk beli minuman keras, itu mubazir sebenarnya. Ya. Umurnya digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, itu juga mubazir namanya. Ya. Kemudian apalagi, kesehatannya digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mubazir namanya. Makanya mubazir itu infaqul mal fi ghairi sabilillah, membelanjakan harta selain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mubazir Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita yang terbatas, untuk menutup pengajian kita subuh hari ini, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, la in syakartum, jika kalian bersyukur, kata Allah, apa? La azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Nah, kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huruf lam, la azidannakum. Huruf lam itu artinya litaukid, penegasan. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatku. Di samping menggunakan huruf lam, la azidannakum, ya, itu juga menggunakan huruf nun, la azidanna, nah, itu huruf nun. Dalam bahasa Arab itu untuk menegaskan bahwa siapapun yang bersyukur kepada Allah pasti ditambahkan nikmatnya Allah untuk dia.
Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur dengan 3 cara tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini bayangkan, orang yang tidak bersyukur itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diazab. Berarti syukur ini bukan perkara remeh. Ya, syukur itu bukan perkara remeh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kata syukur dengan kufur. Syukur dan kufur. Artinya kalau orang tidak bersyukur berarti dia kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak saudara-saudari kita di luar sana yang barangkali tidak diberikan nikmat yang sama yang kita nikmati sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur, baik bersyukur dengan hati dan pikiran, bersyukur dengan lisan, dan yang lebih penting adalah menggunakan semua fasilitas hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja sekedar pengantar yang bisa kami sampaikan pada subuh hari ini sebagai nasihat untuk diri pribadi saya, maupun mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa Allahumma majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.